Bayangkan ini, di pojok lemari dapurmu ada satu kotak kecil. Warnanya putih, harganya bahkan lebih murah dari secangkir kopi di warung dekat pasar. Tapi siapa sangka, benda kecil ini bisa bantu ginjalmu tetap sehat, mengusir sariawan membandel sampai meredakan nyeri sendi. Banyak yang nganggep soda kue cuman buat bikin kue bolu. Tapi hari ini kita bakal bongkar rahasia besar di balik serbuk putih ini bersama tamu yang luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis penyakit lansia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Salah satu tokoh penting di balik pendirian Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali dan penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas. Langsung saja kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka. Tapi ingat ya, saya bukan datang bawa dongeng. Semua yang akan kita bahas hari ini berdasar penelitian ilmiah. Wah, makin penasaran dok. Tapi saya buka dulu dengan satu fakta mengejutkan. Ternyata cuma 1% orang yang benar-benar tahu manfaat kesehatan soda kue. Raka, itu bukan sekadar angka. Itu tanda bahwa jutaan orang tua di Indonesia bisa jadi kehilangan kesempatan menjaga kesehatannya. Hanya karena tidak paham cara sederhana ini. Teman-teman di rumah kita akan bahas semuanya dengan gaya santai tapi serius. Tapi sebelum itu aku mau tahu dulu, kamu lagi nonton dari mana nih, Surabaya, Padang, Manado? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat, semua komentar bakal aku baca. Dan aku usahakan balas satu persatu. Kita mulai dari yang paling sering terjadi di usia emas, sariawan, dan bau mulut. Waduh, ibu saya sering banget tuh dok. Sampai nggak bisa makan sambal di warung langganan karena perih. Sariawan itu tanda mulut terlalu asam. Soda kue bisa bantu netralkan asam itu. Caranya setengah sendok teh soda kue ke air hangat, kumur 30 detik. Jangan ditelan ya. Dan bau mulut juga. Betul. Bakteri penyebab bau suka asam. Soda kue bantu menekan bakteri itu. Tapi kalau sariawan atau bau mulut terus muncul, periksa ke dokter. Bisa jadi gejala penyakit lebih serius. Lanjut ke yang sering saya alami juga, digigit nyamuk tiap sore. Campur 3 bagian soda kue dan 1 bagian air jadi pasta. Oles di kulit yang gatal atau merah. Tapi ingat, ini untuk kasus ringan. Kalau sampai sesak napas atau pembengkakan berat, langsung ke dokter. Oke, ini serius. Banyak orang tua merasa perut seperti terbakar, terutama malam hari. Itu kan asam lambung ya dok? Ya, atau sering disebut maag. Soda kue bisa cepat netralkan asam lambung. Tapi ini solusi jangka pendek, jangan jadi kebiasaan. Jadi kalau tiap malam minum soda kue itu berbahaya? Sangat bisa ganggu elektrolit tubuh dan produksi asam alami lambung. Harus ke dokter. Nah, ini yang bikin banyak pria penasaran. Katanya soda kue bisa bantu stamina? Betul. Saat olahraga berat otot, kita menghasilkan asam laktat. Soda kue bantu netralkan itu sehingga kamu tidak cepat lelah. Tapi dosis dan waktunya harus tepat. Jadi, bukan buat yang jogging sambil bawa pisang ya, tapi buat latihan berat. Haha, iya. Untuk intensitas tinggi. Dan selalu mulai dari dosis kecil serta konsultasi dengan pelatih atau ahli gizi. Luar biasa. Tapi saya tahu masih ada manfaat lainnya. Masih banyak, termasuk untuk sendi ginjal bahkan bau badan. Tapi semuanya butuh kehati-hatian. Jangan asal coba-coba. Wah dok, kita baru bahas 4 manfaat aja saya udah pengen borong soda kue di warung dekat rumah. Tapi katanya bisa juga bantu nyeri sendi. Betul, banyak orang tua merasa sendinya berteriak tiap pagi. Itu bisa jadi karena peradangan kronis. Nah, soda kue meski sederhana punya kemampuan mengubah respon imun tubuh. Maksudnya? Dalam penelitian terbaru, soda kue membantu membujuk sel imun tertentu agar berhenti menyerang tubuh sendiri. Akibatnya, peradangan menurun, nyeri sendi bisa berkurang. Tapi ini bukan untuk semua orang kan? Sangat benar, karena soda kue mengandung natrium bisa mempengaruhi tekanan darah. Jadi ini harus di bawah pengawasan dokter. Jangan pernah coba sendiri, apalagi kalau kamu punya darah tinggi. Jadi kita nggak boleh berpikir karena alami pasti aman. Tepat. Banyak orang tua saya tegur mereka minum herbal tanpa tahu efeknya. Sama dengan soda kue alami iya, tapi tetap kimia. Nah sekarang yang paling serius ginjal. Dok, banyak orang tua takut cuci darah, tapi juga bingung bagaimana melindungi ginjalnya. Ini poin yang sangat penting.
Pada pasien dengan penyakit ginjal kronis tubuh, sulit membuang asam. Ini disebut asidosis metabolik. Jika dibiarkan bisa mempercepat kerusakan ginjal. Dan soda kue bisa bantu? Ya, dalam pengawasan medis. Terapi natrium bikarbonat terbukti bisa menetralkan kelebihan asam dan memperlambat kerusakan ginjal. Tapi ingat, ini bukan untuk dicoba sendiri di rumah. Jadi kalau ada orang tua minum soda kue tiap pagi tanpa dicek darahnya itu bisa bahaya. Bisa sangat berbahaya, dosis salah bisa bikin ginjal tambah rusak. Harus dengan dokter nefrologi. Dan yang terakhir nih dok, yang semua orang alami bau badan. Ya, banyak yang tidak tahu bahwa keringat itu sebenarnya tidak berbau. Bau muncul karena bakteri memecah keringat jadi zat asam. Jadi soda kue bekerja dengan Menetralkan zat asam itu dan menurunkan jumlah bakteri. Campur soda kue dengan air atau minyak kelapa, jadikan pasta oles tipis di ketiak. Tapi untuk kulit sensitif, coba dulu di area kecil. luar biasa serbuk putih ini ternyata menyimpan begitu banyak kekuatan. Tapi kita harus ingat 3 aturan utama ya dok. Betul. Pertama, konsultasi dulu ke dokter sebelum mulai kebiasaan baru. Terutama kalau punya hipertensi, gangguan jantung hamil atau ginjal. Kedua, soda kue itu penunjang, bukan pengganti obat dari dokter. Ketiga, jangan berlebihan. Sedikit bermanfaat, tapi banyak bisa merusak. Saya suka kalimat dokter tadi, soda kue itu bukan sulap, tapi sains. Ya, hormati kekuatannya, gunakan dengan bijak. Sekarang saya mau tantang kamu di rumah. Pernahkah kamu coba pakai soda kue buat salah satu masalah di atas? Atau baru tahu sekarang? Tulis komentarmu di bawah, ceritamu bisa bantu orang lain. Dan untuk yang baru mulai sadar, pentingnya menjaga tubuh tetap seimbang, mulailah dari hal kecil. Bahkan dari dapurmu sendiri. Terima kasih Dr. Siti, saya Raka pamit. Ingat ya teman-teman, jangan anggap remeh hal kecil. Karena mungkin disitulah rahasia umur panjangmu tersembunyi. Dok, tadi kita sudah bahas manfaat luar biasa soda kue. Tapi saya penasaran, kenapa kebanyakan orang Indonesia nggak tahu soal ini? Karena kita terlalu percaya pada hal yang terlihat hebat dan mahal. Kita lupa kekuatan kadang tersembunyi di balik hal yang sederhana. Seperti tempe, ya dok, murah sederhana tapi gizi luar biasa. Persis sama seperti air, kelapa pisang, dan soda kue. Semua itu bukan cuma pengisi dapur, tapi bisa jadi penyelamat kesehatan. Saya ingat satu pasien dulu, tetangga ibu saya. Namanya Bu Marni. Setiap minggu jualan di pasar. Tapi belakangan dia sering nggak muncul. Kenapa? Ternyata dia sering sariawan parah, sampai nggak bisa bicara. Bau mulutnya juga makin kuat. Anak-anak pasar jadi menjauh. Itu bukan sekadar sariawan. Itu sinyal tubuh dalam kondisi terlalu asam. Harusnya segera diatasi, bisa dengan larutan soda kue. Tapi karena malu dia diam. Akhirnya luka jadi infeksi. Waduh, saya jadi merinding dengar kisah Bu Marni. Padahal cuma karena tidak tahu cara sederhana. Banyak kejadian seperti itu di kampung-kampung. Karena orang pikir, ini hanya luka kecil. Tapi luka kecil bisa jadi pintu masuk penyakit besar. Saya juga punya cerita soal Pak Harto usia 68. Tiap habis sholat subuh di masjid, dia jalan kaki, tapi sering berhenti pegang dada. Dikiranya kecapekan. Itu bisa jadi asam lambung naik sampai ke dada. Terasa panas seperti terbakar. Setelah periksa ternyata refluks asam lambung. Dia coba larutan soda kue dan dalam 2 menit, gejala hilang. Tapi akhirnya dia sadar harus ke dokter juga. Itu contoh penggunaan yang tepat. Soda kue bisa jadi pertolongan pertama, tapi bukan satu-satunya jawaban. Dokter Siti, apakah soda kue bisa dikonsumsi setiap hari sebagai pencegahan? Tidak boleh. Ini penting, soda kue adalah penetral asam, bukan suplemen harian. Jika tubuhmu tidak terlalu asam, kamu bisa ganggu keseimbangan alami. Oke, jadi yang benar adalah gunakan hanya saat perlu, dengan dosis kecil, dan harus tahu batasnya. Benar. Bahkan kebaikan bisa jadi racun jika berlebihan. Nah dok, banyak orang juga tergoda beli produk stamina di internet. Ada yang bilang mengandung soda kue dan bahan alami lainnya. Apa pendapat dokter? Hati-hati, banyak produk menjual mimpi. Katanya alami, tapi bisa mengandung zat aktif tinggi. Jangan sembarangan beli tanpa tahu kandungan pastinya. Jadi,
Meski tulisannya herbal atau alami tetap bisa bahaya ya. Sangat bisa. Dan soda kue kalau dikombinasikan tanpa dosis tepat bisa memperburuk kondisi jantung ginjal dan tekanan darah. Wah, obrolan hari ini bukan cuma informatif, tapi menyelamatkan banyak orang. Saya berharap begitu. Karena kadang kita baru sadar pentingnya kesehatan setelah sakit. Tapi dengan ilmu kita bisa cegah sebelum terlambat. Dok, banyak orang tua nonton kita sekarang. Tapi saya yakin masih banyak yang berpikir, saya sehat-sehat saja kok. Gimana kita bisa bangkitkan kesadaran mereka? Dengan fakta dan contoh nyata, Raka. Banyak orang tua merasa sehat, padahal diam-diam tubuhnya menumpuk keasaman. Contohnya, Saya punya pasien Pak Husin. Usianya 64. Badannya bugar rajin ke masjid jalan pagi tiap hari. Tapi sering buang air kecil malam pegal di punggung bawah. wah banyak yang ngalamin begitu tuh. Awalnya dia anggap wajar. Tapi setelah periksa lab ginjalnya mulai rusak. pH urinnya terlalu asam. Kami beri terapi natrium bikarbonat di bawah pengawasan. Sekarang kondisinya stabil dan dia sadar sehat itu bukan soal tidak merasa sakit. Sehat itu soal tahu apa yang sedang terjadi di tubuh kita. Betul, jangan tunggu pinggang sakit baru periksa ginjal. Jangan tunggu perih lambung baru ingat soda kue. Nah, ini sering jadi jebakan juga, Dok. Banyak orang tua merasa lebih baik diam daripada ke dokter dan malah ketahuan penyakit. Itu kesalahan besar. Diam bukan solusi. Deteksi dini itu seperti rem darurat. Dan kadang, solusi ada di dapur seperti soda kue. Tapi harus bijak menggunakannya. Boleh saya rangkum sebentar, Dok? Sebagai pengingat untuk semua yang nonton. Silakan, Raka. Jadi teman-teman gunakan soda kue hanya dalam 3 kondisi utama. Sariawan dan bau mulut. Boleh kumur larutan soda kue. Asam lambung naik. Larutkan setengah sendok teh dalam air. Kulit gatal ringan. Oleskan pasta soda kue. Tapi kalau kamu punya masalah ginjal, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung, jeda sebentar, konsultasi dulu ke dokter. Dan jangan pernah konsumsi soda kue setiap hari tanpa alasan jelas. Itu bisa merusak bukan menyembuhkan. Dok, satu pertanyaan terakhir. Menurut dokter, apakah semua orang tua harus punya soda kue di rumah? Ya, tapi bukan untuk diseduh sembarangan. Simpan seperti kotak P3. Gunakan saat darurat ringan saja. Dan pastikan kamu tahu cara pakainya. Wah, saya sendiri belajar banyak hari ini. Saya yakin jutaan orang tua juga jadi lebih sadar. Itulah tujuan kita, Raka. Bukan menakut-nakuti tapi membuka mata. Buat teman-teman yang masih nonton, saya ingin tahu, pernahkah kamu pakai soda kue untuk kesehatan? Atau setelah lihat ini, kamu tertarik? Coba tulis komentarmu ya. Kita bisa saling belajar dari pengalaman masing-masing. Dan kalau kamu merasa info ini bermanfaat, bagikan ke saudaramu, ke grup arisan pengajian, bahkan tetangga di kampung. Terima kasih Dr. Siti. Bukan hanya dokter, tapi penyelamat banyak orang. Terima kasih kembali. Tetap sehat, tetap belajar. Karena hidup di usia emas, bisa tetap bahagia asal kita tahu caranya. Dr. Siti, sebelum kita tutup acara ini, saya ingin tanya satu hal yang mewakili banyak orang tua di luar sana. Bagaimana kalau kita sudah telanjur merasa lelah, nyeri sendi, makin sering perut, sering perih napas, mulai sesak? Masih bisa diperbaiki nggak? Raka, selama kamu masih bisa mendengar suara ini, masih bisa buka mata pagi hari, selalu ada harapan. Tapi harapan itu butuh aksi, butuh keberanian untuk mengubah kebiasaan. Dan perubahan itu bisa mulai dari dapur. Betul. Dapur adalah apotek pertama keluarga Indonesia. Di sana ada tempe yang menjaga jantung pisang, yang menguatkan otot air kelapa yang menstabilkan tekanan darah, dan soda kue yang menetralkan keasaman tubuh. Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau hanya disimpan. Ya, ilmu tanpa tindakan sedekah nol. Kamu punya kekuatan di tangan. Pertanyaannya, kamu mau pakai apa? Saya mau ajak semua penonton di rumah, terutama yang usianya 60-70, mungkin tinggal di kampung, di pinggir kota, atau di padatnya Jakarta. Mulailah dari hal kecil, ganti camilan gorengan dengan pisang rebus. Kumur soda kue kalau sariawan. Periksa ginjal kalau buang air kecil jadi sering. Dan satu lagi, jangan malu bertanya ke dokter. Jangan percaya mitos atau iklan aja. Banyak yang bilang ke saya, "Dok, saya sudah tua.
saya jawab, bukan tua yang bikin kamu lemah, tapi kebiasaan kamu yang belum berubah. Saya merinding dengar itu, Dok. Raka, satu pesan terakhir dari saya. Jangan biarkan usia emas menjadi usia derita. Tubuh kita memang berubah, tapi pilihan tetap ada di tangan kita. 1 sendok soda kue bisa jadi pertolongan, tapi sepiring tempe, seteguk air kelapa, dan langkah kecil setiap hari. Itulah kekuatan sejati orang tua Indonesia. Terima kasih, Dr. Siti. Terima kasih atas ilmunya, ketegasannya, dan kasih sayangnya. Terima kasih juga sudah jadi suara untuk mereka yang tak bersuara. Teman-teman, jangan biarkan video ini berhenti di kamu. Klik share, kirim ke keluarga, ke grup WA, ke komunitas pengajian, ke pasar, ke masjid. Siapa tahu 1 kotak soda kue di dapur bisa selamatkan hidup seseorang. Saya Raka pamit. Dan saya Dr. Siti selalu di sini untuk bantu kamu tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bahagia.